masuk pelihara masih dibantai juga, masih dibantai juga. Singkat cerita, datanglah ini ke Madinah, kata Rasulullah. Ya, oke, nanti saya akan bantu. Terus sudah berapa lama? Ya orang Mekah yang tadi menolong ini datang juga ke Rasulullah menceritakan apa yang sudah terjadi. Kata Rasulullah, ya pasti saya akan bantu. Ini memang kafir sudah melanggar perjanjian. Mendengar bahwa Rasulullah itu sudah didetek oleh kaum Khuza'ah, ini orang-orang kafir Quraisy takut, Pak, khawatir. Wah, ini pasti Muhammad sudah siap perang. Kenapa takut? Karena jangankan kita pasukan Romawi itu dilawan sama Nabi Muhammad. Jadi ketika perang Mu'tah itu perang antara kaum muslimin dengan pasukan Romawi aja dihajar sama di Cina. Mulai ketakutan orang muslim, orang kafir bukan. Tiga cerita, datanglah berangkat utusan Mekah, gemblongnya, pimpinannya siapa? Abu Sufyan. Dulu Abu Sufyan masih belum Islam. Abu Sufyan datang minta tolong ke Rasulullah. Ketika nyampe di Madinah, nyata Abu Sufyan itu punya anak, namanya Ummu Habibah. Ummu Habibah ini adalah salah satu istri kan? Jadi Abu Sufyan itu jangan tua juga. Jadi kita paham. Itu musuh juga tapi. Nah singkat cerita, ketika Abu Sufyan datang ke Rasulullah, ngomong ini dicek Rasulullah, enggak ngomong apa-apa, Rasul diam. Agak jawaban ini. Nah karena merasa nggak enak dicekin, akhirnya Abu Sufyan datang ke rumah anaknya nih, Ummu Habibah. Sampai di rumahnya, diterima. Ada tiga. Pas Abu Sufyan mau duduk, tiga diambil kan? Loh, kok kamu begitu sama aku, sama ayah? Kenapa jadi begini? Enggak, ini tiga Rasulullah. Barang Rasulullah, tapi dia ngobrol dibantu oleh orang-orang musyrik, orang kafir. Akhirnya kata kita, tolonglah bujuk suamimu supaya mau memaafkan kami. Ketemu pas dia mengambil serbu, gitu kan? Akhirnya dia kata Rasulullah, nggak berani saya ngomong. Akhirnya Abu Sufyan datang ke Abu Bakar. Abu Bakar, tolong dong, bilang ke temenmu supaya jangan nyentuh muka. Apa kata Abu Bakar? Nggak jawab, diam aja. Kata Abu Umar, apa kata Umar? Kalau dulu gue baca sekalian tuh, kata Umar. Datang ke Utsman, datang ke Ali, dicuekin lah. Dicuekin, karena dicuekin udah, akhirnya dia pulang ke Mekah. Ternyata apa yang di Mekah ditemuin sama orang Quraisy, toko-toko. Gimana Sufyan? Waduh, nggak bisa nih. Siap-siap dah. Siap-siap mau perang. Nah singkat cerita, akhirnya Rasulullah memerintahkan Aisyah. Ternyata 3 hari sebelum terjadi pembantaian Bani Khuza'ah, 3 hari sebelumnya nih, Rasulullah udah ngomong ke Aisyah, apa bang? Siapin baju perang. Belum mau perang sama siapa lagi? Dia siapin aja. Rasulullah udah tahu nih, bakal terjadi perang. Lalu udah ada sinyal. Nah waktu itu para sahabat umat bingung, perang sama siapa lagi? Sama Romawi udah, sama Mekah udah, mau perang sama siapa lagi? Udah siapin. Jika kita dikumpulkanlah para sahabat itu sebanyak berapa orang? 10.000 sahabat berangkat menuju Mekah untuk 1.000 sahabat. Dan kamu satu wilayah. Nah, ketika sedang berjalan menuju ke Mekah, di tengah jalan, ya, Abbas, pamannya Rasulullah itu belum Islam. Nah, memang dia mau ke Madinah, mau menyatakan keislaman, mau ke Madinah. Nah, begitu dia sampai pergi berangkat menuju Madinah, di tengah jalan, di depan jalan, Rasul ketemu di jalan. Loh, paman mau kemana? Aku mau menemui kamu, ngapain? Aku mau ke syahadat, aku Islam. Syahadat dengan Abbas seperti itu di tengah jalan. Kemudian, karena gini mama, kasih kabar ke penduduk Mekah, ya, kami mau datang ke Mekah. Akhirnya Abbas datang ke Mekah, nemuin Abu Sufyan. Sufyan, lu datang ke Muhammad nih, apa ya? Lu masuk Islam? Kenapa? Habis dah, karena ada Muhammad sudah datang bawa pasukan 10.000 orang dengan peralatan lengkap. Nggak mau awalnya
dipaksa sama Abbas itu untuk menemui Rasulullah, dipaksa dibawa juga Pak, digeret sampai di Rasulullah. Paman ngapain membuat Abu Sufyan? Ya, singkat cerita ngobrol, Abu Sufyan masuk Islam di situ. Terpaksa karena pengen sama. Akhirnya kata Rasulullah, oke, begini. Setelah Abu Sufyan masuk Islam, Rasulullah balik ultimatum. Nanti di Mekah, di Haram akan selamat. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan akan selamat. Kasih tahu dari Mekah. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan akan selamat. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram akan selamat. Barang siapa yang menutup pintu jendelanya selamat. Pokoknya yang di luar habis dibantai. Kali itu ini adalah hari pembalasan. Gitu kan? Dulu Rasulullah ya dimaki, dihina, diusir dari kampung halaman gitu kan. Nah ini ingin menguasai. Singkat kita, Abu Sufyan balik ke Mekah, dikabarin yang masuk ke rumahku akan selamat dan sebagainya. Singkat datanglah Rasulullah beserta para sahabat. Pasukan dibagi dua, yang sebelah kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid, sebelah kiri dipimpin oleh Abu Sa'ad bin Abbas. Nah di tengah jalan pasukan Khalid bin Walid ini sempat bertemu dengan sedikit perlawanan, cuma nggak ada artinya, ya. Habis Rasulullah masuk ke kota Mekah, sebetulnya Fathul Mekah. Apa Fathul Mekah? Menaklukkan kota Mekah. Jadi kampung halaman itu yang Rasulullah diusir, ini ditaklukkan. Ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, masuk ke Masjidil Haram, apa yang pertama kali dilakukan? Yang pertama kali oleh Rasulullah adalah Rasulullah langsung sholat duha 8 rakaat. Jadi itu masing-masing langsung sholat 2 8 rakaat. Setelah sholat 2 8 rakaat, diperintahkan para sahabat untuk menghancurkan seluruh berhala yang ada di sekitar Masjidil Haram. Masuk ke dalam itu Ka'bah, dicopot-copot, diganti, turun semua tuh, jangan semua patung. Patung tuh yang ada kurang sekitar 360 patung. Yang di sekitar kita Ka'bah, ada yang dari batu, ada yang dari emas, ada yang dari perak, ada dari besi, ada dari roti, ada semua. Ya, 35 dihancurkan. Lalu pintu Ka'bah diserahkan ke sahabat itu yang sampai sekarang masih dipegang, ya, dari keluarga Quraisy. Nah, setelah patung Mekah ini ternyata mulai tuh orang mulai masuk Islam berbondong-bondong, Pak. Ada yang satu suku, mahasiswa semua. Sebenarnya ketika di patung Mekah, masih di Mekah, ini banyak orang yang masuk Islam sebenarnya. Cuma masih ragu. Wah, ragu Muhammad Nabi bukan sih. Dia kata mau menyerang Mekah. Pokoknya kalau memang dia benar-benar bisa mengalahkan Mekah, berarti dia Nabi, saya percaya. Jadi banyak orang yang sudah percaya sama Nabi Muhammad, sudah mulai meninggalkan tradisi-tradisinya, coba lagi nunggu momentum, Pak. Pembuktian, benar kan di Nabi nih, gitu kan? Nah, ketika terjadi patung Mekah ini, banyak orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong, ya, kafilah-kafilah. Nah, ini terjadi kapan? Terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Patung Mekah. Lalu setahun kemudian, tahun 9 Hijriah, ya, ini terjadi pada bulan Ramadan. Ramadan, Pak. Di puasa. Nah, kita puasa tidur dulu ya. Udah bisa tidur, ngaji libur. Karena kita malu dah. Manusia kayak gini pengennya surga. Bulan Ramadan, puasa-puasa, perang. Perang Ramadan bulan Ramadan, ini bulan Ramadan. Nah, sudah tidak baik. Kalau sudah Hijriah terjadi apa? Perang Hunain. Perang Hunain itu perang antara Sofah, antara Taif dan Mekah. Waktu itu Rasulullah menggunakan 12.000 pasukan. Jadi kalau kita perang Hunain disuruh juga coba. Jadi terus tentara yang 10.000 ini, ya kan? Begitu balik ke Madinah, ayo berangkat lagi. Baru sampai Madinah, Pak, yang belum ngopi-ngopi ajan, siap berangkat lagi ke Hunain perang.
luar biasa. Ya 10.000, yang 2.000 ini di mana? 2.000 ini. Jadi para mu'alaf ini orang yang berbahasa Islam ikut perang. Yang 2.000 ini tambahan. Ini sedikit cerita ya, sedikit perang kita. Saya ceritain detail. Jika kita peranglah ke negeri Hunain. Perang mau siapa? Jadi ternyata banyak suku-suku besar yang nggak menerima dengan kenabian. Sampai akhirnya menyatakan perang kepada Rasulullah. Ya, perang. Lucunya perang ini, musuh ini, ketika perang itu dibawa anaknya, dibawa bininya, dibawa kambing, onta semua dibawa perang. Sementara Rasulullah itu meletakkan aturan perang saat itu, kata Rasulullah apa? Ketika perang nanti, satu, jangan hancurkan tempat ibadah. Pertama, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh orang tua, jangan rampas hartanya. Itu etika perang Rasulullah. PBB baru perang dunia 1. Rasulullah tahun itu sudah menyatakan etika perang. Karena zaman dulu Pak, kalau yang namanya perang itu udah habis. Uang habis kalau semua. Nah, Rasulullah lah yang meletakkan etika perang saat itu. Jika kita berangkatlah kaum Hunain. Nah, ini orang-orang mu'alaf nih bangga. Nah, ini kita pasti menang. Jumlah kita banyak kok, 12.000 masa kalah. Nah, mereka bangga dengan jumlahnya. Mereka lupa nggak tahu, malah kami juga kan belum tahu. Dulu berapa kali Rasulullah itu perang pasukannya lebih sedikit daripada musuh. Perang Badar 313 lawannya 1.000. Perang Uhud 3.000 lawannya 10.000. Perang Mu'tah 30.000 lawannya 240.000. Nah ini karena merasa bangga dengan jumlahnya, kata Rasulullah, jangan tambah jumlah. Ini semua pertolongan Allah. Oh enggak, kita pasti menang, kita lebih banyak jumlahnya. Nah singkat cerita Pak, ternyata begitu sampai di Hunain, ya. Jadi pasukan musuh lebih dulu nyampe di Hunain. Terus pasukannya nyampe belakangan. Ketika musuh nyampe dulu, akhirnya dibuat strategi perang, rampak dan sebagainya. Ketika masuk ke negeri Hunain, pasukan Rasulullah dihujani panah, gitu kan? Nah ini yang baru masuk kabur, kocar kacir, ya kocar kacir kabur, ya gak kalah kecuali Rasulullah dan para sahabat dan perang-perang semua tuh, dari perang Badar, yang itu nggak pernah kabur, selalu ada di sisi Rasulullah, sahabat-sahabat utama, itu nggak kemana-mana, pokoknya di sekitar Rasulullah. Sementara yang ini pada kabur, terus Rasul manggil, mau kemana kalian? Rasulullah masih di sini, aku masih di sini. Langsung balik. Begitu dong Rasulullah masih di situ, balik semuanya. Singkat kita menanglah pasukan Rasulullah. Itu karena pertolongan Allah. Tahun 9, tahun 10 haji wada, ini perpisahan. Yang turun ayat 3 ini. Jadi Fatuh ini adalah Fatuh Mekah, ya. Karena setelah Fatuh Mekah itu Pak, Islam itu gampang. Bisa dibandingkan ketika Rasulullah meninggal dunia, Islam sudah menguasai seluruh Jazirah Arab. Ya sekali di Arab Saudi itu sudah dikuasai oleh Rasulullah. Dulu Hijaz disebutnya. Itu sudah dikuasai oleh kaum muslim. Kita Rasulullah wafat, ya. Nah haji wada itu kan di bulan Dzulhijjah. 3 bulan setelah itu Rasulullah meninggal. Jadi Fatuh ini adalah Fatuh Mekah. Kemudian lagi setelah 3 bulan Rasulullah meninggal. Ini sedikit dasar sejarah, ya. Baik, Rasulullah meninggal di tahun berapa? Tahun 11 Hijriah. Bulan apa? Bulan Rabiul Awal, ya. Ini kan kemudian di 10 akhir, bulan akhir nih, 10 Hijriah bulan akhir. Ini di 3 bulan awal. Baik, idza jaa nasrul fatah, apabila telah datang pertolongan Allah. Jadi apapun yang kita dapatkan itu semuanya kalau nggak ada Allah nggak bisa. Makanya kita jangan sombong, kita jangan ngantuk, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa segala-galanya. Ingat itu semuanya ada pertolongan Allah. Kalau nggak Allah nggak turunkan nggak bisa.
Jangan kita Pak. Ya. Rasulullah aja dan para nabi itu sukses beraksi karena pertolongan Allah. 13 tahun dibuka 70 orang. Jadi kalau Allah bukakan maka dus semua. Setelah dikuasai dan buka lalu ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat orang-orang Islam itu masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Kan gitu Pak. Kita juga. Kita lagi susah Pak, kerja usaha, kan yang mengaku. Begitu sukses, kalau ini kasih saudaranya. Kalau ini nggak ingat saya cuma sekolah. Kayak gitu nggak Pak? Iya. Oh lagi susah boro-boro orang yang kita. Kalau aja organenda. Tapi gitu Bapak sukses, semua ngaku saudara. Benar nggak? Kamu tuh lupa apa dulu? Kan saya yang nolongin Pak. Saya lupa apa? Gitu kan? Itulah manusia. Ketika lagi susah, ya kan, berjibaku mati-mati Allah tolong. Allah tolong. Orang boro-boro ada mau melihat. Jadi kesuksesan kita itu nggak lain menurut karena pertolongan. Kita sukses, orang lihat oh iya benar muridnya kan berhasil kalau ini asik kita. Jadi download nggak apa-apa kan gitu kan. Harus kasih modal dulu Pak. Begitu sukses berhasil, barulah orang masuk Islam berbondong-bondong. Setelah masuk Islam, jangan lupa kesuksesanmu, keberhasilanmu itu karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau itu semua dari pertolongan Allah, fasabbih maka bertasbih oleh kamu. Ya, jangan memuji nama Tuhanmu, wastaghfir dan minta ampun. Nah, makanya Pak, Rasulullah itu begitu turun ayat ini, di sisa-sisa umurnya Rasulullah banyak membaca tasbih dan istighfar. Ya, Rasulullah banyak membaca tasbih dan istighfar. Dalam sebuah hadis beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah itu Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan padaku Utsman bin Siban dari Aisyah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW dalam buku dan sujudnya memperbanyak baca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya kalau di buku itu baca itu Pak. Jadi setelah ayat ini turun, Rasulullah boleh membaca tasbih dan istighfar. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, ada juga yang meriwayatkan Subhanallah bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi itu bilangannya nggak terbatas. Jadi bacaan ruku, bacaan sujud itu nggak harus 3, nggak harus 1. Lebih dari itu boleh. Bahkan dalam sujud itu diperintahkan banyak doa. Doa apa? Doa apa saja. Diperbanyak minta pada saat sujud. Karena saat sujud itulah waktu terdekat antara manusia dan Allah. Keberkahan. Yang kedua, dari ayat ini kenapa karena selisih pendapat akurat, ini adalah ayat pemberitahuan. Ya, ketika kita berjuang mati-mati memperjuangkan sesuatu masalah, ketika kita berhasil ingat semua itu adalah intervensi Allah, tanpa Allah kamu nggak bisa berbuat apa. Maka jangan sombong, jangan ragu, dan jangan merasa jumawa. Ya, ini karena pertolongan Allah, bertasbihlah pada Allah. Kemudian ketika prosesnya mungkin ada hal-hal yang banyak kamu tinggalkan. Kamu buat dosa, kasih ke kanan, kasih ke kiri, ngomong sana, ngomong sini, itu kan dosa. Wastaghfir. Makanya zikir terakhir itu yang sahih dikatakan dalam hadis ini, Rasulullah ketika turun ayat ini Rasulullah lebih baik bertasbih dan berzikir. Jadi dipadu-padan digandeng. Subhanallah, astagfirullah. Ya, makanya banyak ulama yang mengatakan Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Ini mengamalkan ayat Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Nah, ternyata ada perbedaan antara tasbih dengan istighfar. Bicara zikir seluruh dua-duanya zikir nih. Cuma ada perbedaan.
Kalau tasbih itu adalah zikirnya para malaikat. Yusabbihu lillahi, yusabbihu kan malaikat tuh. Yusabbihu wa bihamdi wa nuqad disulam. Jadi tasbih ini adalah zikirnya malaikat. Karena malaikat itu nggak ada dosanya, nggak punya dosa malaikat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau istighfar ini zikirnya manusia. Karena manusia tempatnya salah dan lupa. Kalau kita ibaratkan, ya, istighfar ini buat nyuci dosanya. Istighfar. Tasbih buat pengharum amal. Kalau bapak nyuci nih laundry, gitu kan? Istighfar itu cuciannya disikat, digosok, diperesut, istighfar tuh. Tasbihnya itu kasih pengharum pak. Pakai baju, pakai motor, gitu kan? Itu tasbihnya. Alangkah indahnya baju itu sudah bersih, wangi. Nah makanya di dalam ini dibilang kenapa kita ada tasbih? Tasbih itu mensucikan Allah. Bahwa apapun segala keajaiban yang terjadi pada diri dan dunia ini ada semua kekuasaan Allah. Makanya Pak, ketika kita sedang jalan-jalan ada sesuatu yang bikin kita kagum, kita ucapin apa? Subhanallah. Jangan sampai kalau kita salah nih. Ya kan? Nah, kalau kita salah, subhanallah itu merasakan takjub. Makanya pada ayat Al-Isra ayat pertama menggunakan kata subhanallah. Karena ada keajaiban di situ yang nggak bisa diukur oleh akal manusia. Isra Mi'raj. Subhanallah di asra bi'amrihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Jadi sejak itulah terbanyak baca tasbih dan istighfar. Subhanallah bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Itu selalu dibaca oleh Rasulullah sampai Rasulullah meninggal dunia. Sampai Rasulullah meninggal dunia. Bahkan ya, beliau juga membaca subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli sebanyak 3 kali. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini secara munfarid, ya. Dimaksud alfa ini adalah kemenangan atas kota Mekah. Jadi alfa ini adalah ini Allah ingetin ketika sudah berkembang pesat gitu kan, kata Allah ingat ya dulu. Idza ja'a nasrullah, ketika kamu aku kasih hadiah berupa kemenangan di kota Mekah. Jadi tidak ada yang namanya gratis, itu semuanya hadiah dari Allah. Maka pantaslah para pendiri bangsa ini mengatakan di dalam mukadimahnya berkat rahmat. Kalau berdua pakai akal nggak bakal menang Indonesia Pak, nggak ada. Nah bambu lawannya bedil, bakal menang. Itu nggak Pak? Nggak bakal menang. Cuma berupaya berkali-kali kaum kafir ingin memadamkan cahaya Allah, nggak bisa. Padam di sini, tunggu sini, padam di tunggu sini. Di Penogoro mati apa? Ada Imam Bonjol, ada Fatimah terus gitu. Itu semua cahaya Allah kan selalu. Mereka coba memadamkan cahaya Allah tadi. Ulama mau dieksekusi bagaimana, mau dipenjara, kata ulama. Karena cahaya Allah kan gitu. Dan ingat Rasulullah itu sudah menjanjikan bahwa Islam itu nanti akan kembali jaya, tegak sebelum Allah menghancurkan alam. Kapan? Ya tunggu aja. Tunggu saja. Kapan saat itu? Tiba. Itu sebetulnya ya kalau kita mengaji akhir zaman kembali kan Imam Mahdi, Nabi Isa dan sebagainya. Cuma kembali lagi bahwa dalam kehidupan sehari dan ayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwa apapun yang kita terima, apapun kita dapat semua dari Allah Subhanahu, kita nggak punya batas. La haula wala quwata illa billah. Kita boleh ikhtiar, boleh usaha, ya. Bapak boleh dagang, boleh tawaran ini, boleh kerja sana sini. Kalau Allah nggak kasih kok. Tapi kita yang dagang nih. Awalnya semua kalau sini kok nggak pada mau ya, apa saya kurang ngomongnya, apa kurang iman. Kalau Allah nggak kasih. Kita cuma ikhtiar doang. Kewajiban kita hanya ikhtiar. Nanti Allah yang kasih. Nah kadang-kadang kita kagak jual lagi tidur di telepon, Bapak yuk ada subscribe gitu kan? Kakak jual, Allah kasih. Aduh pusing, ayo pulang mau bayar apa gimana? Kayak gitu kan?
Tiba-tiba Allah nolong. Sering gitu kejadian. Cuma kita nggak nyadar. Alhamdulillah bikin ngomong. Lupa sampai masih rezeki. Berapa kali Allah tolong kita saat terjepit. Nah, inilah ketika itu segeralah kita istighfar. Subhanallah, alhamdulillah, ya kan? Air yang sebelumnya sudah terbayarkan, ini selesai. Kayak gini, teman-teman ini. Abraha itu dulu raja Yaman, ya. Makanya ada ustaz yang membahas utamanya, saya lihat pidato. Dia apa ya? Sebagian umat Muslim sedikit memuji Yaman karena hadis-hadis dan, tapi ada juga ustaz yang tidak suka sama Yaman. Asalnya dapat ingat, lupa dulu yang nyerang Ka'bah siapa? Kan Raja Abraha, kan Raja Yaman. Jadi coba muter balik kan Pak. Ini hati-hati saya bilang. Hati-hati ada beberapa orang yang ingin memadamkan lagi. Karena banyak ulama, pakar sejarah membuktikan banyak ulama memang dari Hadramut, dari Tanif, dari Yaman itu yang sudah dan juga Rasulullah bayangkan di sana. Nah bagaimana caranya ini supaya tidak tahu ini? Maka dihembuskan angin bahwa Yaman itu adalah negara sosialis. Dulu negara Abraha itu dari sana. Kita dapat dari itu ya, dari itu. Nah Abraha itu dia keterangan bapak dia ingin saya. Itu ketika Rasulullah lahir. Apa dia turun Madaniyah? Nah, nanti kita bahas. Ada saja pak. Ya. Kalau nggak mereka baru sampai di jada. Apa yuk? Sebab musabab Rasulullah hijrah. Gitu. Kenapa harus hijrah gitu? Sebab musababnya itu kenapa? Sebab Rasulullah hijrah. Pertama, Rasulullah ingin menyelamatkan umatnya. Jadi kita paham bahwa saat itu kondisinya Islam itu luar biasa intimidasinya, Pak. Ya, luar biasa intimidasinya. Contoh, orang saya pertama itu keluarganya Amr bin Yasir. Diceritakan tuh ayah itu sudah tua, kemudian juga ibunya lagi hamil tua. Diikat di gurun, ya di padang pasir, gitu kan. Bapaknya disiksa, dibunuh. Ibunya lagi hamil tua, 9 bulan itu sudah ditangkap. Itu subak-subak. Terus itu pakai. Makanya keluarlah hadis seperti itu. Itu syahid pertama dalam Islam. Kata semua Islam itu jannatul amal. Surga hidup kepada keluarganya amal. Itu baru yang besar-besar. Kita kenal juga ada cerita Bilal yang di apa sama tuanya Umayyah bin Khalaf itu kan, dan ditindih batu ahad. Kemudian lagi belum lagi banyak intimidasi yang diterima oleh Rasulullah. Rasulullah mikirin umatnya, jangan sampai nanti umatnya mati tersisa karena dan perintah Allah sebenarnya. Kenapa? Kalau Rasulullah bicara pengen Bapak sebenarnya begitu disisa udah ya mesti pindah. Cuma Allah belum nyuruh. Setelah 13 tahun baru buat perintah hijrah. Pertimbangannya banyak. Rasulullah minta izin, ya Allah, ini rumah saya gimana? Sabar, kan gitu kan? Besok gimana gimana? Sabar. Nah, baru turun perintah 13 hijrah itu untuk hijrah. Nah, hijrahnya pun unik. Jadi Rasulullah itu hijrah belakangan. Pertama para sahabat-sahabat mukmin dulu yang disuruh keluar dari Mekah. Cari diam-diam kan? Keluar dari Mekah. Udah semua nih, udah nggak ada orang muslim di dalam di Mekah. Baru beliau belakangan. Itulah pemimpin. Kayak sekarang kabur duluan. Pasukan masih di belakang, cari selamat sendiri. Rasulullah enggak. Jadi semua di depan, baru Rasulullah paling belakang. Yang belakang hijrah itu adalah karena itu tadi, ya intimidasi, boykot, bisa dan sebagainya, ingin menyelamatkan umat. Dan pada hakikatnya ini adalah perintah Allah. Bahkan kemana pun Rasulullah hijrah itu sudah Allah nyuruh ke sini. Biasa.
Baik, lagi. Lagi. Udah. Baik, ya. Kalau ada lagi, ini semoga kita bisa amalin ayat. Ya kadang-kadang kita kalau bisa, amalin ayat An-Nasr. Bukan berarti kita baca ini sekian kali, ini sekian kali, bukan. Isinya apa? Jalanin. Ini ada dulu Pak di kalau pesantren ini sering dikaji. Amal ayat dinar, benar nggak ayat dinar? Kamu kalau amal ini nanti kamu akan hidup kaya bla 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 gitu kan. Nah, pada saat itu kalau sudah terkata amalin, berarti beli berapa kali? Beli berapa kali? Itu ada berapa? Nah sebenarnya maksud ayat itu adalah perintah sedekah. Ayat itu perintah kita sedekah, dengan sedekah insya Allah akan hidup berkah. Kemudian ini apa yang kita lakukan Allah akan ganti. Baik, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ambil pelajaran selalu menyerahkan bahwa semuanya ini adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita sabar aja. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.